Ya, selamat sore semua. Hari ini kita akan belajar di pertemuan berikutnya tentang struktur data. Hari ini kita akan belajar tentang sorting atau pengurutan data. Jadi ada beberapa teknik yang perlu kita pelajari dalam eh, mengimplementasikan sorting nantinya. Nah, sorting itu adalah pengurutan data dalam struktur data, sangat penting untuk data bertipe numerik ataupun karakter. Jadi pengurutan ini dapat dilakukan dua jenis. Yang pertama adalah ascending, yang kedua adalah descending. Ascending itu untuk urut naik, sedangkan descending untuk urut turun. Terus kemudian ada yang mengatakan bahwa sorting itu adalah proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan suatu pola tertentu. Jadi sehingga dia tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Karena tekniknya banyak, jadi dikatakan di sini aturan tertentu. Contoh data acaknya adalah ini 5, 6, 8, 1, 3, 2, 5, 10. Kalau di ascending dari kecil ke besar berarti 1, 3, 5, 6, 8, 10, 25. Kalau di descending berarti dari yang terbesar dulu 25, 10, 8, 6, 5, 3, 1. Ini ada beberapa metode sortingnya. Yang pertama adalah pengurutan berdasarkan perbandingan atau comparison based sorting. Itu ada bubble sort, ada action sort. Terus kemudian berdasarkan prioritas ada selection sort, ada heap sort. Terus kemudian ada pengurutan berdasarkan penyisipan dan penjagaan terurut, ya, diurutkan. Ada insertion sort, ada tree sort. Terus kemudian ada pengurutan berdasarkan pembagian atau penguasaan, ada quick sort, ada match sort. Terus kemudian pengurutan berkurang menurun. Nah, ini khusus untuk dari besar ke kecil ya. Descending itu ada cell sort. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah bubble, action, selection, insert. Deklarasinya seperti ini. Jadi datanya ada berapa, semua arraynya ada 100. Terus untuk sortingnya n ya, variabelnya n, berarti nanti berdasarkan tukar ya, menukar data. Void variabelnya adalah tukar. Terus ada integer A dan integer B. Terus kemudian di sini integer A itu dibandingkan ya dengan T. Terus kemudian T itu tukar ya, tukar. Berarti A sama dengan B, jika lebih besar atau lebih kecil maka akan ditukar. Seperti itu deklarasi array-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bubble sort. Bubble sort itu metode termudah tapi juga prosesnya terlama. Jadi metodenya paling mudah tetapi prosesnya paling lama. Itu bubble sort. Diberi nama bubble karena proses pengurutannya secara berangsur-angsur. Jadi bergerak berpindah ke posisinya yang tepat. Seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Jadi bubble sort itu mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen yang sekarang dipantau atau sekarang dilihat dengan elemen berikutnya, lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau sudah sesuai aturan, kita seumpama ascending itu kan dari kecil ke besar. Jadi kalau lebih besar, sebelahnya lebih besar berarti eh, tidak geser, tapi kalau sebelahnya lebih kecil itu yang baru digeser. Nah, kita lihat langsung ke aturannya. Jika pengurutan ascending, jika elemen lebih besar ya, elemen sekarang lebih besar, maka elemen berikutnya akan ditukar. Ya. Kalau tadi saya katakan
Kalau elemen berikutnya lebih besar maka tidak ditukar. Kalau elemen berikutnya lebih kecil maka ditukar. Ini juga sama. Jika elemen sekarang itu lebih besar, nah yang sekarang bukan berikutnya, tapi yang sekarang lebih besar, maka elemen berikutnya itu ditukar. Jika descending, jika elemen sekarang lebih kecil, ya sekarang yang kita monitor itu lebih kecil, terus kemudian elemen berikutnya lebih besar, maka itu ditukar. Begitu. Terus kemudian mengapa lama? Algoritma ini seolah menggeser satu persatu elemen. Semua dicek dari kanan ke kiri atau kiri dan ke kanan, tergantung jenis pengurutannya. Terus kemudian bubble sort itu memulai elemen dari array ke 0 ya. Kapan berhentinya? Jika semua array telah diperiksa. Jadi kalau ada 100 data, berarti 100 data itu diperiksa semua. Nah, contohnya seperti ini. Data yang pertama adalah 22, 10, 15, 3, 8, 2. Yang kita monitor adalah yang kanan dulu, karena kita mau descending ya, dari besar ke kecil. Dari kecil ke besar, ascending. Nah, 2 kita monitor, 2 bandingkan dengan 8, jelas lebih besar 8 sehingga ditukar 2 dan 8 ditukar. Terus kemudian sekarang 2 dibandingkan dengan 3, dengan sebelahnya jelas lebih kecil, maka 3 ditukar di sini, 2-nya di sini. Terus kemudian 2 dibandingkan dengan 15, lebih kecil 2, maka ditukar ke sini, 15-nya di sini. Terus kemudian 2 dengan 10 lebih kecil, berarti 2-nya ditukar dengan posisinya 10. Terus kemudian 2 dan 22 dibandingkan, lebih kecil 2 ditukar. Terus kemudian proses berikutnya, jadi terakhir kan 2, 22, 10, 15, 3 dan 8 seperti ini. Kita ambil yang 8 dibandingkan dengan 3, karena 8 lebih besar, maka tidak terjadi penukaran, sehingga yang dibandingkan berikutnya adalah 3-nya sekarang. 3 dengan 15 ya, 3 dengan 15 ditukar karena 3 lebih kecil. Terus kemudian 3 dengan 10 ditukar karena 3 juga lebih kecil dari 10. 3 bandingkan 22 3 bandingkan 22 lebih kecil 3, maka ditukar. 3 dibandingkan dengan 2 lebih besar 3, sehingga tidak terjadi pertukaran. Jadi proses berikutnya adalah berhenti di sini, proses kedua. Terus kemudian proses ketiga, berarti yang dimonitor sekarang yang paling pojok lagi, 8 dibandingkan 15, berarti kan besar 15, 8 lebih kecil ditukar. Terus 8 banding 10 lebih kecil juga ditukar. 8 dibandingkan 22 ditukar karena lebih kecil 8. 8 dibandingkan 3 lebih besar 8, sehingga tidak terjadi pertukaran. Jadi proses ketiga itu berhenti di sini, 2, 3, 8, 22, 10, 15. Nah, sekarang di sini proses berikutnya 2, 3, 8, 22, dari sini kan 10, 15. 15 dibandingkan dengan 10 kan lebih besar 15, sehingga tidak terjadi pertukaran di sini. Dibandingkan berikutnya, yang dibandingkan adalah 10. 10 dengan 22 lebih besar lebih kecil 10, maka ditukarlah 10 dengan 22. Ini proses keempat. Berhenti di sini 2, 3, 8, 10, 22, 15. Dan proses terakhir berarti tinggal membandingkan yang pojok ini, 15 dengan 22. Jelas 15 lebih kecil, maka ditukar, sehingga pengurutannya berhenti, sudah sorting ya, sudah diurutkan dari kecil ke besar atau ascending. Akhirnya outputnya adalah 2, 3, 8, 10, 15, 22. Ini
tentang bubble sort. Terus kemudian untuk deklarasinya di bahasa C atau di bahasa bahasa Python itu juga mirip-mirip gitu. Jadi perulangannya, terus ada pertukarannya untuk ascending seperti ini. Terus versi 2 yang ascending juga sama. Jadi ini for-nya ada beberapa ya, ditambah dengan if. Itu tentang deklarasi bubble sort. Terus kemudian dengan prosedur di atas, prosedur tadi, maka data bisa terus naik atau urut turun. Nah, bisa ubah ininya ya, plus minusnya ini. Kalau tadi plus diubah menjadi minus, terus kemudian ini dapat diubah lagi ya menjadi seperti ini. Jadi dikatakan di situ the bubble sort is an easy algorithm to program. Jadi sangat mudah untuk mengimplementasikan bubble sort, tetapi but it's slower than many other sort. Jadi ini adalah sorting yang paling lama, tetapi memang paling mudah. Itu tentang bubble sort. Sekarang kita pindah ke action sort. Ini mirip dengan bubble sort. Banyak yang mengatakan mirip, cuma ada perbedaan dari hal membandingkan antar elemennya. Jika action sort itu membandingkan satu elemen lain dengan elemen yang lainnya dalam array tersebut dan melakukan pertukaran jika perlu. Jadi jika perlu. Jadi tidak dicek semua, tapi jika perlu ada pertukaran dibandingkan dengan pusat atau pivotnya, elemen pusat atau pivotnya, maka dikatakan di sini action sort itu jika perlu dilakukan pertukaran. Tetapi kalau bubble sort itu dibandingkan semua dulu dari pertama sampai terakhir, sebelum sampai sesudahnya, terus kemudian nanti kalau sudah selesai maka elemen terakhir di setiap prosesnya itu disebut pivot. Jadi kalau kita lihat di sini, saya kembalikan ya, elemen terakhir di sini pivot ya untuk menjadi input proses berikutnya. Terus kemudian di sini elemen terakhir di proses 2 ini adalah pivot terus menjadi input proses berikutnya. Berikutnya juga sama. Ini adalah pivot untuk input dari proses berikutnya. Sama juga di sini. Ini adalah pivotnya tadi, proses 4, kemudian menjadi input di proses berikutnya. Itu bubble sort. Nah, sekarang kita pindah ke action sort. Jadi seumpama ada datanya seperti ini. 846 data mentahnya adalah ini, data awalnya 84 69 76 86 94 91. Nah, pivotnya adalah pivot yang pertama di sini. Terus kemudian proses berikutnya dilakukan perbandingan ya, perbandingan dengan pivot. Nah, di sini kita lihat kelihatan sekali di sini ini diurutkan dari yang terkecil ke terbesar juga, ascending juga. Kita lihat di sini 84 69 76 86. Jadi kan dilihat di sini 84 dengan 69 itu tidak dilakukan pertukaran karena 84 lebih besar. 84 dengan 76 juga tidak dilakukan pertukaran. Sekarang 84 dengan 86. 84 lebih kecil daripada 86 sehingga dilakukan pertukaran pivot. Pertukaran pivot ya. 84-nya masuk ke deret bilangan deret angkanya, 86-nya masuk ke pivot.
Nah, sekarang kan jadi 86, 69, 76, 84, 94 dan 91. 86 dibandingkan dengan 84 kan lebih besar 86. Jadi tidak dilakukan pertukaran. Sekarang digeser dengan dibandingkan dengan 94. Lebih 86 lebih kecil dari 94 sehingga dilakukan pertukaran pusat atau pertukaran pivot. 86-nya masuk ke deret angka, 94-nya masuk ke pivot. Terus kemudian 69, 76, 84, 9 86, 91. Nah, 91 itu lebih kecil ya dari 94 sehingga tidak terjadi pertukaran di proses pertama. Jadi sudah selesai di sini. Terus kemudian berikutnya. Jadi 94 ini menjadi pivotnya sudah terkunci. Terus kemudian di sini ini pivotnya 94 sekarang berubah menjadi tadi kan terakhir 94, 69, 76, 84, 86, 91. Nah, sekarang pivot berikutnya di sini 69 karena di sini sudah terkunci di proses pertama. 69 dibandingkan dengan 76 jelas akan terjadi pertukaran karena 69 lebih kecil. Terus kemudian 76 dengan 69 tidak terjadi pertukaran. 76 dengan 84 lebih besar 84 sehingga 84 ini menjadi pivot. 76-nya masuk ke deret angka. Terus dibandingkan lagi 84, 69 itu tidak terjadi pertukaran. 84 dengan 76 tidak terjadi pertukaran. 84 dengan 86 terjadi pertukaran karena lebih besar 86. 86-nya jadi pivot, 84-nya masuk deret angka. Sekarang dibandingkan lagi dengan 69 tidak terjadi, 76 tidak terjadi, 84 tidak terjadi dengan 91. 91 itu lebih besar dari 86, berarti 91 yang jadi pivot. 86-nya jadi di sini. Mengganti posisi 91. Terus kemudian berarti di sini terkunci. Karena apa? 69-nya sudah lebih kecil dari 91. Berarti 91 adalah pivot terakhir di proses 2. Ini terkunci 91. Terus kemudian yang berikutnya adalah deret berikutnya tadi 69, 76, 84, 86. 69 menjadi pivot pertama di proses ketiga. 69 dibanding 76 jelas akan terjadi pertukaran di sini, bertukar. Terus kemudian pivotnya jadi 76. 76 dibandingkan dengan 69 tidak terjadi pertukaran. 76 dengan 84 terjadi pertukaran. 84 jadi pivot. 76-nya mengganti posisi 86. 84 dibanding 69 tidak terjadi. 84 banding 76 tidak terjadi pertukaran. 84 dengan 86 terjadi pertukaran. Berarti 84-nya mengganti posisi 86. 86-nya masuk ke pivot. Pivot ini dibandingkan dengan 69, 76, 86 sudah lebih besar, maka di sini dikunci menjadi pivot di proses ketiga. Nah, untuk menjadi input di proses berikutnya. Nah, ini 86-nya sudah terkunci 94, 91, 86. Terus kemudian tinggal 69, 76, 84. 69 menjadi pivot pertama dibandingkan 76 lebih besar 76, maka 76 jadi pivot. 69-nya menggantikan posisi 76. Terus kemudian 76 banding 69 tidak terjadi pertukaran. 76 dengan 84 lebih besar 84, maka 84 jadi pivot. 76-nya mengganti posisi 84. Jadinya pivot terakhirnya yang terkunci adalah 84, 69 dan 76. Untuk pivotnya 84. Nah, sekarang sudah terkunci 94, 91, 86, 84. Sekarang tinggal membandingkan pivot di proses 5 adalah 69 dibanding 76. Sehingga terjadi pertukaranlah seperti ini. Jadi
76 menjadi pivot, 69 masuk deret angka. 76 banding 69 itu lebih besar 76 sehingga tidak terjadi pertukaran. Berarti selesailah proses di sini. Dan data sudah terurut ya, 94, 91, 86, 84, 76, 69. Terus kemudian codingnya untuk exchange short adalah seperti ini ya. Dibandingkan. Terus kemudian berikutnya adalah selection sort ya. Ini kombinasi antara sorting dan searching. Untuk setiap prosesnya akan dicari elemen yang belum diurutkan. Nah, dia mencari data dari terkecil ke terbesar, nanti akan diurutkan diurutkan di dalam array. Terus kemudian misal putaran pertama akan dicari data nilai terkecil dan data ini ditempatkan pada indeks ke 0. Jadi data terkecil itu akan ditempatkan di indeks ke 0. Terus kemudian berikutnya berurutan ke indeks ke 1 dan seterusnya. Nah, selama proses perbandingan ini maka hanya dilakukan indeks pembanding saja. Terus kemudian nanti secara fisik data akan diurutkan pada akhir proses. Ini adalah selection sort. Nah, kita lihat di sini. Proses pertama adalah data angkanya ada 32, 75, 69, 58, 21, 40. Ini akan dibandingkan data terkecil mana. Ternyata 21 data terkecil akan dimasukkan ke indeks ke 0. Nah, seperti ini. Jadi terus kemudian indeks ke 0-nya ditukar ke 32. Indeks ke 0-nya yang isinya 32 ditukar ke tempatnya 21 tadi. Jadi seperti ini. 21 75 69 58 32 yang tadi indeks ke 0 40. Proses berikutnya ini 21 75 69 58 32 40. 21-nya kan sudah terkunci ya. Terus kemudian dilihat di sini. Yang terkecil yang mana? 32. 32 berarti akan diletakkan di indeks nomor 1 ya. Karena indeks ke 0-nya sudah terkunci. 32 akan ditempatkan ke indeks ke 1. Isi indeks ke 1 dipindah ke indeksnya 32. Jadi seperti ini. 21 32 69 58 75 40. Gitu. Nah, 32-nya karena sudah lebih besar dari 21 maka ini terkunci. Proses berikutnya. Ini kan sudah terkunci 21 32, tinggal membandingkan yang ini. 69 58 75 40. Yang paling kecil adalah 40. Berarti 40 akan ditukar ya ke indeks kedua. 69-nya menempati indeks kelima. Jadinya seperti ini. 21 32 40 58 75 69. 69-nya yang di indeks kedua dipindah ke indeks kelima. Terus kemudian 21 32 40 itu dikunci. Proses berikutnya ini kan sudah terkunci di sini. 58 75 69. Paling kecil kan 58. Ya, berarti tidak terjadi proses pertukaran di sini. Karena memang indeks ketiganya paling kecil adalah 58. Berarti tetap 21 32 40 58 75 69. Proses terakhir tinggal membandingkan indeks keempat dan kelima. 75 dengan 69 lebih besar 75, maka tinggal ditukar saja. Sehingga output terakhirnya adalah 21 32 40 58 69 75. Itu adalah selection sort. Nah, ini codingnya adalah seperti ini. Ini untuk ascendingnya ya. Terus kemudian berikutnya adalah yang kita pelajari adalah insertion sort.
Jadi kayak mengurutkan kartu remi ya, kartu remi, terus kemudian diurutkan selembar demi selembar, terus kemudian pengurutan ini pertama dilakukan dari data kedua. Jadi data kedua berarti ada 3 data yang dipantau, indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Ya, 3 data ini dibandingkan, mana yang lebih kecil maka akan di apa ditempatkan di posisi yang seharusnya atau yang paling paling indeks ke-0 ya. Ya itu. Kita lihat di sini. Jadi data awalnya adalah 22, 10, 15, 3, 8, 2. Terus kemudian dibandingkan adalah tadi dikatakan di sini pengurutan dimulai dari data kedua. Kita lihat, berarti data kedua adalah ini. Ini yang dibandingkan. Nah, 15 dengan 10 lebih kecil 10 tidak terjadi pertukaran ya. Terus kemudian 15 dengan apa? 10 dengan 22 lebih besar 22 maka terjadi pertukaran. 10-nya pindah, dua-duanya di indeks ke-1, 15 tetap di sini. Jadi seperti ini proses pertama. Terus proses kedua kan inputnya sama ya. Ini dibandingkan lagi di sini. 15 dengan 22 ya, 15 dengan 22 itu lebih besar 22 maka tergeserlah sudah. Ya ini 15 dengan 22 seperti ini. Terus kemudian proses berikutnya 10, 15, 22, 3, 8, 2. Yang dibandingkan adalah di sini. Lima belas, 22, 3 ya. Dibandingkan sekarang di sini karena apa? 22 indeks kedua tidak mungkin pindah lagi dengan indeks 1 karena sudah lebih besar, dia gesernya ke sana, ke kanan. 22 dengan 3 pasti geser ya, pasti geser. 3-nya di sini, 3 dengan 15 pasti geser. 3 dengan 10 pasti geser. Berarti jadinya 3-nya nanti di indeks ke 0, 10-nya di indeks 1, 15-nya di indeks 2, 22-nya di indeks ketiga. Ini seperti ini. Nah, terus kemudian kita lihat lagi. 22 ini kan sekarang di sini. 22 tidak mungkin pindah ke 15. Yang memungkinkan adalah 8. Sehingga nanti 8 dibandingkan 22 ya, dia akan pindah ke indeksnya 8. 8 bandingkan 15, dia akan pindah lagi. Jadi 15-nya ke sini. 8 dibanding 10, dia pindah lagi, 10-nya di sini. Sekarang 8 dibandingkan dengan 3. Tidak akan ada perpindahan karena 8 lebih besar, berarti 8 mandek di sini. Berarti 3, 8, 10, 15, 22. Terus kemudian berikutnya tinggal terakhir, tinggal ini. 22 tidak mungkin pindah ke 15 sehingga bisa dilakukan pertukaran di sini. 22 pindah ke indeks ke-5, 2-nya kan di sini dibandingkan dengan 15 pindah lagi, 2 dibandingkan 10 pindah lagi, 2 dibandingkan 8 pindah lagi, terus kemudian 2 banding 3 pindah lagi, sehingga 2 ini dari yang sebelumnya di indeks ke-5 berubah menjadi di indeks ke-0. Sehingga sekarang sudah dibandingkan, sekarang kan tinggal terakhir ini ya. Ini sudah tidak terjadi perpindahan karena apa? Indeks ke 22 tidak mungkin lebih kecil dari 15.
sehingga selesailah sudah proses ini, terkunci 2, 3, 8, 10, 15, 22. Nah, itulah tentang insertion sort. Codingnya seperti ini. Terus kemudian kalau dibandingkan itu dengan komputer Pentium 2 ya, secara acak 10.000 data. Tadi yang kita pelajari ada bubble insertion selection. Itu kalau bubble sort mengurutkan data ascending itu lebih cepat 1,32 detik, sedangkan descending lebih lama 1977. Sedangkan insertion sort yang tadi kita pelajari ini seperti kartu itu mengurutkan data acaknya 1,09, data ascending sangat cepat 0,00 detik, sedangkan descendingnya 2,25. Terus kemudian selection itu data acaknya ini 1,32 detik, untuk mengurutkan ascending 1,32 detik juga, untuk data descending 19,77. Jadi bisa terlihat bahwa insertion sort itu adalah sorting yang lebih baik daripada bubble sort dan selection sort. Itu yang kita pelajari hari ini. Nah, terus kemudian silahkan nanti cari 3 metode sorting lainnya, terus kemudian Anda tuliskan dalam paper atau makalah itu beserta source code-nya dan cara analisisnya tiap-tiap metode sorting yang ada. Itu nanti diupload via Edmodo, nanti akan saya buatkan linknya. Terus kemudian sekalian absennya adalah silahkan nanti komen di Edmodo nama dan NIM seperti itu, dari pengumpulan itu absensinya. Saya kira itu yang perlu kita pelajari hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang ditanyakan bisa lewat WA atau lewat Edmodo. Selamat sore semuanya.